video kali ini kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap di usus halus. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan air tidak mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Proses pencernaan makanan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang lebih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Oke, kita lanjut pada alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan yang dimakan. Pada sistem ini, alat-alat pencernaan dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia memanjang dari mulut sampai anus. Kalian tahu nggak sih apa aja organ yang termasuk dalam saluran pencernaan? Jadi, organ yang termasuk dalam saluran pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan manusia antara lain terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, pankreas, dan hati. Selanjutnya kita membahas proses pencernaan makanan. 1. Mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Setelah mulai makan, mulut baru akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan, mulai untuk memecahnya menjadi bentuk yang mudah diserap dan digunakan tubuh. Kemudian ketika menelan, lidah bertugas memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terletak di tenggorokan saat seseorang menelan makanan, dengan tujuan agar tidak terjadi tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik kemudian mengantarkan makanan menuju ke perut. 3. Lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung juga sering disebut kantung nasi. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat dicampur dengan enzim pencernaan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. 4. Usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Ketiga bagian usus tersebut bekerja bersama-sama
untuk menyelesaikan pencernaan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian diserap ke dalam pembuluh darah usus. 5. Pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. 6. Hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Hati juga memiliki fungsi mendetoksifikasi bahan kimia beracun atau berbahaya. 7. Kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. 8. Usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolom sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air akan diserap oleh usus besar. Penyerapan air ini adalah salah satu fungsi penting dari usus besar. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus. Dan yang ke-9 adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang terletak di dasar pelvis. Dari lubang ini, sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, yaitu feses, dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi, kesimpulannya, proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia itu bekerja dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir dikeluarkan melalui anus. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.